Nomor 5. Makna kemerdekaan beragama di Indonesia yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang latihan soal penilaian tengah semester ganjil PKN kelas 10 berdasarkan LKS yang kalian miliki di halaman 40 dan 41. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan kiat dan saran tentang tata cara mengerjakan PTS. Yang pertama tentunya jangan lupa berdoa, yang kedua belajar, yang ketiga teliti, yang keempat santuy. Kenapa dibutuhkan ketelitian? Karena di dalam soal PPKN tentunya kita sering menghadapi soal-soal yang kategorinya kecohan atau mirip sekali jawabannya. Untuk itu teliti. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 mengatur tentang kekuasaan A. Yudikatif, B. Legislatif, C. Eksaminatif, D. Moneter, dan E. Eksekutif. Kita lihat dulu pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. Bla 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 bla. Nah, di sini jelas bahwa menceritakan tentang kekuasaan kehakiman, maka kehakiman di sini masuk ke dalam kategori yudikatif. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor yang kedua. Zona eksklusif ekonomi merupakan laut dari suatu daerah yang batasnya titik-titik mil laut dari garis pantai A100, B150, C200, D250, E300. Maka jawabannya adalah C200 sesuai dengan hukum laut internasional yang tertuang di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nomor 3. Hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A28A, B28B, C28C, D28D, E28E. Jawabannya sudah terjawab, ternyata ada di 28D. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan ada di pasal 28D ayat 4. Nomor 4. Makna dari dimensi institusional yang paling tepat adalah A. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan negara. C. Pancasila merupakan landasan negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. D. Pancasila harus menjadi pedoman hidup bernegara. E. Pancasila harus disesuaikan dengan karakter bangsa. Makna dari institusional menurut KBBI adalah kelembagaan. Kelembagaan di sini adalah kelembagaan negara. Maka yang paling tepat jawabannya adalah, sekali lagi, yang paling tepat jawabannya adalah Pancasila harus menjadi landasan utama dalam cita-cita tujuan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kelembagaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan Pancasila. Itulah jawaban yang paling tepat di nomor yang keempat. Nomor 5. Makna kemerdekaan beragama di Indonesia yang paling tepat adalah A. Setiap WNI berhak memeluk agama dan mempengaruhi orang lain untuk beragama yang sama. B. Setiap WNI bebas untuk tidak beragama. C. Setiap WNI bebas untuk menambah ajaran dari agama yang dianutnya. D. Setiap WNI bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya tersebut. E. Setiap WNI berhak menambah dan mengurangi ajaran agamanya. Ingat, makna kemerdekaan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi ada aturannya. Untuk itu jawaban yang paling tepat adalah D. Setiap WNI bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya tersebut. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2.
Nomor 6. Wujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Kita perhatikan soal terlebih dahulu, mewujudkan keadilan. Nah, pasti tentunya kita harus mengetahui dulu keadilan dan kata kuncinya keadilan dan peradaban. Maka yang paling cocok adalah apakah yang nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Baik, jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tadi kata intinya ada keadilan dan juga ada peradaban. Maka dua kata kunci tersebut sangatlah cocok dengan sila yang kedua. Selanjutnya adalah nomor 7. Perhatikan nama-nama negara berikut ini: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Negara-negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia di sebelah utara ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5, E 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah kita harus melihat dulu peta yang satu ini. Nah, di sini jelas bahwa pertanyaannya adalah perbatasan laut di bagian utara. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 8. Seseorang warga negara mendapatkan status kewarganegaraannya sesuai dengan di mana dia dilahirkan. Hal ini sesuai dengan asas kewarganegaraan. A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Asas kepastian hukum, D. Asas persamaan derajat, dan E. Asas kewarganegaraan tunggal. Kita harus tahu dulu terlebih dahulu bahwa pertanyaannya adalah asas kewarganegaraan. Maka secara universal asas kewarganegaraan ada dua, yaitu asas ius soli dan juga ius sanguinis. Maka yang ditanyakan di sini adalah tempat kelahiran atau di mana dia dilahirkan. Maka jawabannya adalah ius soli. Nomor 9. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab atas keuangan di Indonesia dijalankan oleh lembaga: A. Bank Indonesia, B. Badan Penyelidik Keuangan, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Maka jawabannya adalah Badan Penyelidik Keuangan atau BPK. Nomor 10. Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang A. Kementerian Negara, B. Organisasi Kementerian Negara, C. Organisasi Negara, D. Kementerian Negara Republik Indonesia, E. Pemerintahan Daerah. Maka jawabannya adalah Organisasi Kementerian Negara. Nomor 11. Salah satu syarat naturalisasi biasa adalah tinggal di Indonesia selama ... tidak berturut-turut. A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, dan E. 10. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, jawabannya adalah 10 tahun tidak berturut-turut. Nomor 12. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 28B ayat 2, B. 28C ayat 1, C. 28D ayat 3, D. 28E ayat 1, E. 28E ayat 2. Maka jawabannya adalah 28E ayat 2. Nomor 13. Wujud partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah ... A. Mengikuti pelatihan militer, B. Melaksanakan tata tertib untuk mendukung kehidupan yang aman, C. Selalu setia memakai produk Indonesia,
D. Mendukung kinerja pemerintah. E. Setia mengakui keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah melaksanakan tata tertib untuk mendukung kehidupan yang aman. B. Nomor 14. Pancasila merupakan landasan bangsa yang mengandung dimensi institusional, yang artinya kembali bahwa institusional di sini adalah kelembagaan sesuai dengan pengertian KBBI. Maka jawaban yang paling tepat adalah Pancasila merupakan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Jadi B. Nomor terakhir 15. Berikut merupakan sikap yang perlu kita miliki untuk melindungi keutuhan NKRI adalah A. Menutup diri terhadap dunia luar. B. Membatasi kerjasama dengan negara lain. C. Hanya bekerjasama dengan negara-negara berkembang. D. Hanya bekerjasama dengan negara maju. E. Rela berkorban. Maka jawaban yang paling tepat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. E. Terima kasih telah menonton video ini. Like apabila kalian suka. Jangan lupa tetap menjadi warga negara yang baik dengan cara mengikuti peraturan yang berlaku. Saya Hendro Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.